Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faisal Virus. Udah lama nih kita nggak bahas masalah CVT atau kirian di Yamaha Aerox. Terakhir itu saya upload video di bulan Mei ya, pada saat saya memperbaiki seal kruk as sebelah kirinya yang lepas ya guys. Dan abis itu saya nggak lakukan pembongkaran lagi ya, karena lagi agak males nih oprek-oprek motor ya guys. Nah, kali ini saya sekalian lakukan pengecekan ya semua komponennya. Sekalian kita bersih-bersih juga ya. Ngecek kondisi slider. Ini masih aman ya. Cuman mengingatkan kembali ya. Ini slider saya pakai Daytona tapi saya lem. Karena kalau nggak dilem dia oblak, cepat lepas ya. Dengan posisi dilem ini aman ya guys, dia nggak kendor. Ada satu nih yang harus dilem, udah mulai kendor lagi ya guys. Nah, jadi solusinya kalau yang pakai Daytona biar awet kita lem aja ya. Dan itu nggak ada masalah, nggak ngaruh ke tarikan, nggak ngaruh ke suara jadi berisik juga, aman banget ya. Malah tarikan juga lebih enak ya. Terus kita cek kondisi roller juga masih aman ya. Ini roller saya pakai Daytona udah bertahun-tahun ya, tapi dia masih awet dipakai guys. Nah, untuk pulinya sendiri sebenarnya saya masih pakai yang lama ya. Saya baik ke 13,8 yang dulu banget saya pakai. Dia masih awet ya. Udah dari tahun 2019 pada 2018 ya. Ini masih awet juga ya guys. Untuk semuanya kita cek satu-satu nih. Di bagian tutup rumah roller juga kita cek ya, apakah ada keausan atau enggak. Karena biasanya untuk seri Maxi Yamaha cepat rusaknya di bagian ini. Tuh kalau belakangnya dia cepat habis ya guys. Di Aerox sendiri ini penggantian keempat ya. Selama saya pakai dari tahun 2017 biasanya jelek nih di bagian sininya. Dan yang kadang kita lupakan adalah mengecek ring yang berada di belakang rumah roller nih guys. Ini sangat vital banget ya guys. Tapi orang jarang ngeh fungsi dari si ring ini. Selain untuk menahan atau spacer dari rumah roller, tapi kalau kondisi ring ini udah rusak atau mulai kegerus, nah ini salah satu yang bikin motor kalian bisa berisik, geredek, tarikan pun agak ngedret-dret ya. Karena kan ketebalannya berkurang, jadi si posisi valve bed itu sedikit miring, lebih ke dalam ya guys. Terus untuk pemasangannya juga jangan sampai salah ya. Di sini ada lekukan dalam ringnya. Nah, yang ada lekukannya itu dia yang masuk ke dalam. Nah ini nih, ini kan ada lekukannya nih. Nah ini yang masuk ke dalamnya. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti yang kena dari ininya nih, ininya kena, terus yang dari kruk as juga bisa kena juga ya, karena ini ada bagian yang cembungnya juga ya. Jadi nggak boleh salah pasang ya guys, biar tarikannya tetap enak. Terus kita cek lagi nih untuk bagian kampas gandanya. Ini kampas ganda Jang Ebi ya. Udah 2 tahun ya saya pakai ini kampas ganda. Masih lumayan tebal ya guys. Tuh masih tebal banget ya. Tuh, kondisinya masih oke ya. Nah nggak tahu lah kalau udah produk yang barunya. Kalau baca-baca sih sekilas banyak ada keluhan ya. Tapi alhamdulillah ya,
saya belum pernah mengeluh menggunakan kampas ganda Jang Ebi ini ya. Kita bersihin ya, karena ada sisa grease yang muncrat dari secondary save-nya. Dia nanti nggak keluar sampai ke kampas ganda juga ya guys. Kalau udah seperti itu, nanti motor kalian geredeg. Ini masih oke ya. Saya nggak lakukan pembongkaran juga, karena kondisinya juga nggak terlalu kotor banget ya. Beda dengan kalau kita pakai kampas originalnya, biasanya dipakai beberapa bulan itu kotor banget ya guys. Ini nggak terlalu kotor sih. Kampasnya juga baru kemakan sedikit. Terus untuk kondisi sekunderinya juga masih bersih ya guys. Ini belum saya lapin, cuman ada sisa-sisa karat doang ya. Dikit banget tuh karat juga. Paling dari ininya nih, tutup atau corong dudukan pernya yang emang harus ganti sih guys. Grease-nya masih ada. Nah ininya nih yang udah agak berkarat ya. Tinggal kita bersihin aja. Kita pakai WD juga boleh ya guys. Ini WD saya dimasukin ke botol ini ya, karena dari botolnya dia udah nggak bisa nyemprot. Jadi dikuras masukin ke botol yang lain. Sekiranya nggak kotor-kotor banget, kita itu nggak terlalu wajib ya untuk bersihin semua komponen CVT ini. Kalau emang udah waktunya kita bersihin ya, kita bersihin ya guys. Nah ini juga bagian ininya kita bersihin juga ya guys. Sampai semua karat-karatnya itu hilang. Dan terakhir kita cek si mangkoknya nih guys. Ini untuk mangkoknya saya udah pakai dari tahun 2018. Ini masih kelihatan ya. 7 Juli 2018. 6 tahun saya pakai mangkok ini, dari kilometer yang baru 16.000 ya. Dan sekarang kilometer motor saya udah di angka 125.800. Tuh bayangin sama kalian. Ini mangkok ganda udah melewati lebih dari 100.000 kilometer. Dan masih tetap awet ya guys. Ini bikinannya dari Mas Andik, dari Pak E Garage ya. Itu nggak kotor-kotor banget ya. Semuanya masih sangat aman ya guys. Gak terlalu kotor karena memang motor Aerox ini jarang dipakai ya. Berhubung saya lebih banyak WFH ya. Jadi sebulannya paling dipakai 8 kali doang ya. Dan kalau lagi iseng pengen jalan-jalan ya dipakai juga sih. Makanya dalam jangka waktu 3 bulanan ini kondisi CVT di Aerox saya masih termasuk bersih ya. Beda dengan pemakaian rutin tiap hari, udah pasti saya sebulan sekali ini bongkar ya. Dikarenakan nggak ada masalah di bagian CVT-nya, jadi baru hari ini aja nih ada waktu luang, saya lakukan pengecekan, ternyata semuanya masih oke guys. Yang paling penting rutin ya untuk ngecek bagian CVT ini kalau motor kalian dipakai harian.
Kalau jarang-jarang ya seenggaknya 3-4 bulan sekali kita cukup melakukan pengecekan ya guys. Atau mau berpatokan kepada kilometer pun silahkan. Tapi balik lagi, bagaimana cara kalian berkendara ya. Kalau hobinya geber-geber, terus lokasi rumah kalian juga lebih banyak tanjakannya, biasanya kondisi CVT kalian itu lebih cepat kotor ya guys. Tapi kalau pemakaian normal atau motor jarang dipakai, ya seenggaknya 3 bulan sekali kalian lakukan pengecekan biar performa motor kalian itu masih tetap enak ya guys. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.